Baik, halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu jenis gangguan psikologis yang berhubungan dengan mood atau perasaan manusia, yaitu gangguan siklotimia. Nah, dalam video ini, saya akan menjelaskan secara keseluruhan mengenai apa itu yang dimaksud dengan gangguan siklotimia, kemudian apa saja faktor penyebab dari gangguan siklotimia. Kemudian saya juga akan menjelaskan bagaimana cara kita mendiagnosis gangguan siklotimia ini dan bagaimana penanganan serta pengobatan yang tepat untuk gangguan siklotimia. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu gangguan siklotimia. Nah, gangguan siklotimia merupakan suatu gangguan psikologis yang seperti saya sudah jelaskan, itu berkaitan dengan kondisi mood atau perasaan manusia. Nah, dalam bahasa Inggris, gangguan siklotimia disebut cyclothymia, yang terdiri dari kata cycle yang artinya perputaran dan timia yang artinya perasaan atau kondisi mood seseorang. Jadi dapat diartikan bahwa gangguan siklotimia terjadi saat manusia mengalami perubahan mood atau kita bisa kenal mood swing yang terjadi secara cepat dan bersiklus di antara suatu episode hipomania dan episode distimia atau depresif ringan. Nah, kemudian apa sih yang dimaksudkan dengan episode hipomania dan episode distimia tadi? Untuk lebih jelasnya, terdapat sebuah spektrum mood yang menjelaskan mengenai kondisi atau tingkat perasaan mood manusia dari episode paling kiri yaitu episode mayor depresif atau depresi berat hingga mencapai episode paling kanan yaitu episode mania. Episode mania itu merupakan suatu episode yang ditandai dengan adanya peningkatan mood yang drastis sehingga membuat individu atau manusia merasakan kesenangan dan kegembiraan yang terjadi secara tak wajar dan biasanya juga ditandai dengan adanya perilaku berlebihan yang tidak bisa dikontrol serta mengalami halusinasi. Sedangkan episode hipomania itu merupakan satu tingkat lebih rendah dibandingkan episode mania. Jadi, individu mengalami peningkatan mood yang drastis sehingga menimbulkan kegembiraan namun masih dalam batas wajar. Selain itu, terdapat periode distimia dan depresif mayor. Periode distimia itu ditandai dengan adanya peningkatan perasaan depresif atau kesedihan masih dalam batas wajar. Sedangkan depresif mayor ditandai dengan perasaan depresif dengan tingkat yang berat sehingga sulit dikontrol oleh individu yang mengalami hal tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penderita gangguan siklotimia akan mengalami mood swing atau perubahan mood atau perasaan di antara episode hipomania dan episode distimia yang umumnya terjadi secara cepat dan memiliki siklus-siklus tertentu. Jadi, apabila seorang individu mengalami gangguan siklotimia, maka ia akan mengalami peningkatan mood yang sangat tinggi, sehingga membuat ia merasakan kesenangan dan kegembiraan. Namun, dalam beberapa waktu kemudian, individu akan mengalami penurunan mood yang sangat drastis dan mulai merasakan kesedihan. Namun, setiap gejala ini masih bisa dikontrol individu atau masih bisa dibilang berada di batas wajar. Sehingga dapat juga disimpulkan bahwa gangguan siklotimia merupakan suatu gangguan mood tingkat rendah. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat dua faktor penyebab dari gangguan siklotimia, yaitu faktor biologis dan faktor psikososial. Faktor biologis itu meliputi gen bawaan dari keluarga, di mana apabila seorang individu memiliki keluarga yang mengalami riwayat gangguan mood tingkat berat, maka individu itu secara tidak langsung akan memiliki kemungkinan untuk mendapatkan gangguan mood tingkat rendah, yaitu gangguan siklotimia ini. Sedangkan faktor psikososial meliputi interaksi antara individu dengan lingkungannya, di mana apabila individu memiliki respon emosional yang sangat berlebihan terhadap kondisi stres, terhadap pengalaman traumatis yang dialaminya, maka individu secara tidak langsung juga akan memiliki kemungkinan untuk mengalami gangguan mood tingkat rendah, yaitu gangguan siklotimia. Nah, bagaimana cara kita dapat mengetahui atau dapat mendiagnosis secara sederhana jika kita mengalami gangguan siklotimia? Dalam buku DSM-5, dijelaskan bahwa terdapat beberapa kriteria terhadap gangguan siklotimia, yakni yang pertama, mengalami mood swing minimal 2 tahun untuk usia dewasa dan 1 tahun untuk usia remaja dan anak. Yang kedua, tidak mengalami episode mania atau episode depresif mayor selama periode minimal 2 tahun untuk usia dewasa dan 1 tahun untuk usia anak dan remaja tadi. Yang ketiga, individu tidak pernah mengalami gejala selama 2 bulan pada waktu tertentu. Yang keempat, individu juga tidak mengalami gejala psikosis seperti mengalami halusinasi. Yang kelima,
Gejala yang ditimbulkan itu tidak disebabkan oleh adanya efek konsumsi suatu zat narkotika maupun penyakit-penyakit medis lainnya yang diderita individu. Yang keenam, gejala sudah menyebabkan individu mengalami kesulitan di dalam bidang sosial, bidang pekerjaan, dan bidang-bidang lainnya. Kemudian bagaimana cara yang tepat untuk kita melakukan penanganan dan pengobatan terhadap gangguan psikotimia? Penanganan-penanganannya itu dapat berupa psikofarmakoterapi atau dengan menggunakan obat antidepresan. Maupun juga kita dapat menggunakan psikoterapi atau kita melakukan terapi psikologis untuk meningkatkan kesadaran individu yang mengalami gangguan psikotimia tentang kondisinya dan dapat mengembangkan mekanisme dalam mengatasi mood swing atau perubahan moodnya dengan menggunakan beberapa terapi seperti terapi kognitif perilaku atau cognitive behavior therapy. Kemudian ada terapi psikoedukasi afektif, ada terapi dengan keluarga, dan terapi-terapi lainnya. Demikianlah penjelasan saya secara singkat mengenai gangguan mood tingkat rendah, yaitu gangguan siklotimia. Mohon maaf bila terdapat kesalahan teknis maupun dalam penyampaian materi ini. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.